Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda semuanya selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Kamis 15 Juli 2021. Mari kita siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan, sebab enaklah kuk yang kupasang, dan ringanlah bebanku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda merenungkan, enaklah kuk yang Tuhan Yesus pasang. Apa yang dimaksud kuk oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini? Orang-orang Yahudi menggunakan gambaran kuk untuk mengekspresikan penyerahan diri kepada Tuhan. Ada macam-macam kuk yang mereka mengerti. Mereka berbicara tentang kuk hukum, kuk perintah, kuk kerajaan, dan kuk Allah. Yesus katakan bahwa kuknya mudah. Kata Yunani untuk kata mudah juga bisa berarti cocok. Kita tahu kuk dibuat agar cocok atau pas dengan lembu, khusus untuk lembu. Lembu-lembu, sapi-sapi itu dia dipasangkan dua-dua dengan kuk. Saudara dan saudariku seiman, Yesus mengundang kita untuk memikul kuk itu bersamanya. Untuk apa? Untuk menyatukan hidup kita dengan hidupnya. Menyatukan kehendak kita dengan kehendaknya, hati kita dengan hatinya. Dipasangkan dengan Tuhan Yesus berarti dipersatukan dengan Dia dalam hubungan kasih, dalam hubungan kepercayaan dan ketaatan. Saudara dan saudariku seiman, Yesus juga mengatakan bebannya ringan. Ada sebuah cerita tentang seorang pria. Dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang menggendong adiknya yang lumpuh. Juga lebih kecil posturnya. Dia gendong di punggungnya. Dan mereka dalam perjalanan. Pria itu berseru, "Pastinya itu adalah beban yang berat yang kamu bawa." Anak laki-laki itu menjawab, "Dia tidak berat, dia saudaraku." Tidak ada beban yang terlalu berat ketika diberikan dalam cinta dan dipikul dalam cinta. Ketika kita memikul kuk hidup kita dengan Yesus, Dia membawa beban kita bersama kita, dan Dia beri kita kekuatan untuk mengikuti Dia, mengikuti jalan kasih-Nya.
Tahukah kita sukacita kalau kita beristirahat di hadirat Yesus dan berjalan setiap hari bersamanya di sepanjang jalan yang Dia miliki untuk kita? Saudara dan saudariku seiman dalam Tuhan, Yesus menawarkan kepada kita kerajaan kebenaran, kedamaian, dan sukacita yang baru. Dalam kerajaannya, dosa tidak hanya diampuni, tetapi dihapus, dan hidup kekal dicurahkan untuk semua warganya. Dan ini bukan kerajaan politik, tapi kerajaan spiritual. Kerajaan Kristus, pemerintahan dan cara hidupnya membebaskan kita dari beban rasa bersalah dan dari penindasan kebiasaan berdosa dan keinginan yang menyakitkan. Hanya Yesus yang dapat mengangkat beban dosa dan beban keputusasaan dari kita. Yesus menggunakan analogi kuk untuk menjelaskan bagaimana kita dapat menukar beban dosa dan keputusasaan dengan beban kemuliaan dan kemenangan bersama dengan Dia. Kuk yang Yesus undang kita untuk peluk, untuk kita embrace, adalah jalan kasih, anugerah dan kebebasannya dari kuasa dosa. Apakah kita percaya pada kasih Tuhan dan tunduk pada kehendak dan rencananya untuk hidup kita? Saudara dan saudariku seiman, mari kita senantiasa datang pada Yesus. Kalau kita merasa beban hidup ini sudah terlalu berat, kita bersatu dengan Dia. Kita bersatu dengan Dia dan biarkan Dia memberikan kita kelegaan. Datanglah padaku kalian semua yang letih berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ingat kata-kata Tuhan itu. Di masa pandemi ini, kita merasakan beban yang berat. Mari kita senantiasa datang pada Dia. Biarkan kita mengalami kelegaan pada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kekuatannya pada kita. Kita dimampukan berjalan bersama Dia dalam jalan kasih-Nya. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, nyalakan hati kami dengan cinta untuk-Mu. Nyalakan hati kami dengan cinta untuk jalan-jalan-Mu. Dan bantu kami untuk menukar kuk pemberontakan dengan kuk kepatuhan kepada firman-Mu yang kudus dan penuh kasih itu. Bebaskan kami dari kebodohan kami sendiri yang penuh dengan dosa dan pemberontakan kebanggaan serta kesombongan kami. Bebaskan kami Tuhan. Tolonglah kami untuk mengerti bahwa kami harus menginginkan apa yang baik dan apa yang sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami. Jangan biarkan kami sendirian. Persatukanlah kami selalu dengan-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian semua orang yang kita sayangi dan kasih. Segala usaha dan kerja kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.